Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Jahira, kelas 5 dari MPO Toriku Najat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan legenda Situ Bagending dari Provinsi Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air sedikit pun, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang melimpah ruah. Namun meski begitu, para petani di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergelita di dedaunan. Namun para petani di desa itu sudah bergegas menuju sawah-sawah mereka karena hari ini adalah hari panen dan mereka akan menjual hasil panennya. Ada seorang tengkulak yang bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, hartanya banyak, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung semua padi yang dibeli dari seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani di desa itu menjual hasil panennya kepada Nyai Indit. Tetapi mereka terpaksa harus menjual hasil panennya ke Nyai Indit dengan harga yang sangat murah. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka akan membeli ke Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan nasib kita berubah? Tidak tahan hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum selintas itu? Ujar sang petani kepada temannya. Shh, yang kenceng-kenceng atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar, nanti juga ada pembalasan yang setimpal buat orang yang selalu beraniaya kepada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur, sautnya. Sementara itu, Nyai Indit sedang memeriksa lumbung padinya. Parja, bagaimana? Apakah padi semua sudah dibeli? Kata Nyai Indit. Beres nih, karena sudah tak muat lagi, jawab centeng yang bernama Barja. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan padi dan mereka akan membeli padi dan aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Benar saja, beberapa minggu kemudian para petani itu mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan sudah mulai menderita yang kelaparan. Sementara Nyai Indit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli ke Nyai Indit. Kata tetangga sebelah, harganya 5 kali lipat dibanding saat kita menjualnya dulu. Bagaimana nih Pak? Kita juga kan perlu membeli kebutuhan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Kata seorang penduduk pada suaminya. Begitulah kegerutuan para penduduk di desa itu atas kesewenang-wenangannya Nyai Indit. Pada suatu siang yang panas, di ujung desa nampak seorang kakek yang berbungkuk-bungkuk sambil membawa tongkat. Dan kakek itu melewati pemukiman para penduduk dengan penuh iba. Ada yang tidak beres dengan penduduk ini. Mereka menderita karena kelakuan seorang saja. Hal ini sepertinya harus segera diakhiri, pikir si kakek. Lalu si kakek itu mendekati Nyi Asi yang sedang menumpuk padi. Nyi, numpang tanya si kakek. Oh ya, ada apa ya kek? Jawabnya Asi yang sedang menumbuk padi tersebut. Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Kata si kakek. Oh, maksud kakek rumah Nyi Indit. Sudah dekat toh kek. Kakek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan, lalu kakek belok kiri dan kakek akan melihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Oh ya, emang kakek ada perlu apa sama Nyi Indit? Tanya Nyi Asi. Saya mau minta sedekahnya, jawab si kakek. Percuma saja kakek minta sama dia, gak bakalan dikasih. Kalau kakek lapar, kakek bisa minta sama saya. Tapi seadanya ya, jawab Nyi Asi. Tidak perlu, saya cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong kamu beritahu para penduduk yang lain agar segera siap-siap mengungsi di desa ini, karena sebentar lagi akan ada banjir besar.
kata si kakek. Ah, kakek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir besar di musim kemarau? Tanyanya Asih kaget. Saya tidak bercanda. Saya adalah orang yang akan memberi pelajaran ke Nyai Indit. Maka dari itu, segeralah mengungsi dari desa ini. Bawalah barang berharga milik, kata si kakek. Lalu si kakek itu meninggalkan Nyai Indit, Nyasi yang masih bingung. Dan sesampainya di rumah Nyai Indit, si kakek itu sudah dihadang oleh centeng yang bernama Barja. Hei kakek tua, mau apa kau kesini? Cepat pergi dari sini sebelum teras ini kotor terinjak kakimu, bentak centeng bernama Barja. Saya cuma mau minta sedekahnya. Mungkin ada sisa makanan yang saya bisa makan. Sudah 3 hari saya belum makan, kata si kakek. Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau lapar ya beli, jangan minta. Saya cepat pergi dari sini sebelum aku share, bentak centeng bernama Barja. Bernama Barja. Tetapi si kakek itu bukannya pergi, malah berteriak-teriak memanggil Nyai Indit. Nyai Indit, keluarlah kau. Aku mau minta sedekahnya. Nyai Bagendit, teriak si kakek. Duh, siapa sih yang berteriak-teriak di luar sana? Ganggu orang makan saja. Lalu Nyai Indit itu keluar dari rumahnya dan menghampiri si kakek. Hei, siapa kamu kakek tua? Kenapa berteriak-teriak di rumah orang? Bentak Nyai Indit. Saya cuma mau minta sedekahnya. Sudah 3 hari saya belum makan, kata si kakek. Lah, gak makan kau minta sama aku? Gak ada, cepat pergi dari sini sebelum rumah ini bau karena bau busukmu. Tetapi si kakek bukannya pergi, malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandangi Indit dengan penuh kemarahan. Hei Nyai Indit, selama ini Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah, tetapi kau tidak bersyukur, kau kikir. Sementara itu para penduduk desa ini menderita karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu, teriak si kakek berapi-api. Hahaha, kau mau menghukumku? Tidak salah nih, kau tidak lihat centengku yang menakutkan ini? Sekali pukul saja kau pasti mati, bentak Nyai Indit. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku, kata si kakek. Dasar kakek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa, kata Nyai Indit sombong. Lalu Nyai Indit itu mencabut tongkat si kakek dengan satu tangan. Ternyata tidak terangkat. Lalu Nyai Indit itu memakai 2 tangan. Ternyata masih tidak terangkat juga. Sialan, kata Nyai Indit. Centeng, cepat cabut tongkat ini, atau tidak tercabut aku potong gajimu. Lalu centeng-centeng itu berusaha mencabut tongkat si kakek. Ternyata masih tidak bergeming juga. Duh, susah Nyi, tongkat ini sangat kuat, kata centeng. Sialan, bagaimana sih di centeng itu? Kebecus amat, nyabut tongkat pun gak bisa, kata Nyai. Kalian tidak bisa ya? Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Berat, dengan sekali hentakan tongkat itu tercabut dan biur, keluarlah air dari bekas tancapan tongkat si kakek. Nyai Indit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kau beserta hartamu akan tenggelam oleh air ini, kata si kakek. Setelah berkata demikian, si kakek hilang entah kemana. Tinggal Nyai Indit yang panik melihat air yang sangat deras. Tolong aku! Siapapun yang bisa menolongku, aku akan memberi sebagian hartaku. Tolong! Tetapi air bah itu sangat cepat menenggelamkan Nyai Indit beserta hartanya. Kini di desa itu terbentuklah sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya adalah Situ Bagendi. Situ artinya danau dan Bagendi berasal dari kata Nyai Indit. Dan orang-orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau itu. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Indit yang tidak berhasil kabur dari air bah tersebut. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh kikir, sombong, dan angkuh kepada orang lain. Sebaiknya kita harus membantu orang lain yang sedang membutuhkan kita. Itulah kisah yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.